Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan. Selanjutnya halaman 23. Tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Pengantarnya seperti tadi. Bertentangan tidak ada, tidak bisa dijangkau ada. Dan banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena yang namanya pembahasan akidah, ini pembahasan seputar masalah gaib. Tidak semua hal gaib bisa dijangkau oleh akal. Baik, sekarang kita akan baca di halaman 23. Tafadhal. Bismillah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif hafizahullah taala. Kedelapan, tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Akidah yang benar selamanya tidak pernah bertentangan dengan logika. Meskipun ada banyak akidah yang tidak bisa dijangkau oleh logika, sehingga perlu dibedakan antara tidak bisa dijangkau logika dengan bertentangan dengan logika. Tidak bisa dijangkau dengan logika bukan berarti bertentangan dengan logika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir." Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia kuasa untuk menghidupkan bumi yang mati, sehingga mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Dan ini sangat logis, meskipun bagi orang musyrik itu dianggap tidak logis. Keyakinan bahwa Tuhan itu esa sangat sejalan dengan logika, karena jika Tuhan itu lebih dari satu, lalu alam ini diatur dengan kehendak Tuhan yang mana? Lalu bagaimana jika kehendaknya saling bertentangan? Anda bisa bayangkan ketika ada perusahaan yang dikendalikan dua orang yang saling bertentangan, tentu perusahaan itu akan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Sebaliknya, setiap akidah yang sesat pasti bertentangan dengan akal dan logika. Orang musyrik lebih memilih ajaran nenek moyang daripada ajaran wahyu yang dibawa para nabi, padahal nenek moyang mereka statusnya sama seperti mereka, sama-sama tidak mengerti masalah agama. Mengapa para nabi ditinggalkan sementara mereka justru membela ajaran orang-orang tidak paham agama? Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kebodohan orang musyrik dalam hal ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun
dan tidak mendapat petunjuk. Allah juga menyebutkan kebodohan orang musyrik yang menyembah makhluk lemah. Bagaimana mungkin makhluk yang lemah itu dijadikan Tuhan, sementara dia dan makhluk itu sama-sama lemah. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu, maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Al-A'raf. Orang musyrikin pernah menuduh bahwa Nabi SAW belajar menulis Al-Quran dari seorang pemuda. Ada yang mengatakan namanya Ya'ish. Padahal si Ya'ish ini tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi gurunya Nabi Muhammad SAW dalam menulis Al-Quran, sementara Al-Quran berbahasa Arab dan Ya'ish tidak bisa berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kejadian ini, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharul lisanil. Mungkin berhenti di innama yu'allimuhu bashar, waqaf ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Artinya, sungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang tauhid dengan pendekatan ilmu filsafat, lalu beliau menjawab, muhalun ayyadhunnu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinjaa'a wa lam yu'allimahum at-tauhida. Mustahil memiliki persangkaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengajarkan kepada kita cara istinja tapi tidak mengajarkan kepada kita tauhid. Akidah yang lurus pasti sejalan dengan logika, meskipun logika bukan sumber akidah. Nah, coba kita beri harokat ulang ya. Muhalun ayyudhanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahul istinjaa wa lam yu'allimhum at-tauhid. Baik. Kita lihat kembali ke atas ya. Jadi di poin ini nomor berapa ini, Pak? Ya. Yang ke-8. Menjelaskan bahwa akidah yang lurus tidak mungkin bertolak belakang atau bertentangan dengan akal yang sehat atau logika, walaupun tidak bisa dijangkau logika. Dan tadi prinsipnya satu, tidak ada akidah yang bertentangan dengan logika. Yang kedua, logika bukan sumber akidah. Yang ketiga, ada bagian akidah yang tidak bisa dijangkau logika. Ada 3 itu prinsip ya. Baik, bisa diulang? Satu apa tadi? Tidak ada akidah Islam yang bertentangan dengan logika. Yang kedua, logika bukan sumber akidah. Yang ketiga, yang ketiga, ada bagian akidah yang tidak bisa dijangkau akal. Baik. Nah, kemudian di sini kita juga sebutkan akidah yang menyimpang itu pasti akan bertentangan dengan logika. Contohnya, Tuhan lebih dari satu. Allah punya anak. Kalau Allah punya anak, istrinya siapa? Bagaimana cara Allah kawin? Terus gimana kalau Allah bisa punya anak? Berarti Allah nanti tidak abadi karena dilanjutkan oleh anaknya. Manusia punya anak itu sempurna. Tapi kalau Tuhan punya anak, cacat.
maka ada sifat yang sempurna bagi manusia, tapi ini cacat bagi Tuhan. Sebaliknya ada sifat yang sempurna bagi Tuhan, cacat bagi manusia. Manusia kalau mandul, nggak punya anak, sempurna nggak? Nggak sempurna. Kita akan sebut ini ini orang mandul, tidak sempurna. Ketika dia punya anak, itu bagian dari kodrat kesempurnaan manusia. Dia punya anak, karena manusia binasa, sehingga harus ada yang melestarikan. Yang melestarikan adalah keturunannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha abadi, sehingga tidak perlu ada yang melestarikan. Selanjutnya, keberadaan orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah, padahal antara yang disembah sama yang menyembah sama-sama tidak bisa apa-apa. Yang berdoa tidak punya apa-apa, yang dimintai doa juga nggak punya apa-apa. Maka kamu dan Tuhanmu sama-sama orang yang lemah. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kalian minta selain Allah itu juga hamba sebagaimana kalian. Dan dulu sebagian orang musyrikin, ketika mereka punya berhala di depan rumah, ada berhalanya dikencingi sama serigala, dikencingi sama hewan apa, dikencingi anjing, mereka sendiri bingung. Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya ketika dikencingi anjing. Kok saya minta keselamatan kepada dia? Akalnya sudah mulai berfungsi. Makanya tidak ada manusia yang akalnya jungkir selain orang musyrik. Ada banyak sekali akidah-akidah yang bersumber dari mitos, dan itu bertentangan dengan logika sehat. Contohnya apa? Keyakinan tentang kematian itu kan banyak sekali ya. Jari ini Pak, jari ini tadi ya. Orang kalau sudah mati nanti selama 40 hari, maka arwahnya akan kembali ke rumah. Ngapain? Nungguin sampai diadakan acara 40-an. Terus baru setelah itu dia balik ke kuburan. Dari mana kamu tahu? Jari ini. Nah, itu tadi apa namanya? Akidah jari. Ada juga bulan yang mereka sebut dengan bulan ruah. Bulan ruah itu bulan apa? Bulan ruah. Sya'ban. Apa keyakinan orang di bulan ruah? Arwah pulang. Begitu arwah ini pulang sampai di rumah, loh, kok bukan anakku? Oh, ternyata rumahnya sudah dijual. Anaknya ora taren jual rumah warisan. Yang menghuni sekarang orang lain. Bingung dia, anakku dekat sekarang di mana? Gentayangan akhirnya golai anaknya. Jadi konyol-konyol seperti itu akan terjadi karena dia punya keyakinan bersumber dari mitos. Sekarang Bapak lihat ini ya. Mana yang lebih kuat pengaruhnya antara keyakinan dengan akal? Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Keyakinan atau akal? Orang akan lebih condong ke sini. Sehingga dia akan lebih menguatkan keyakinan daripada akal. Makanya orang akan melakukan apapun sesuai keyakinannya walaupun gak masuk akal. Contohnya kayak tadi saya ceritakan ya. Ini kejadiannya mungkin agak jauh dari Malang, tapi dekat dengan Jogja. Ada bule, kebo bule bukan bule ya, kebo bule di Arab. Yang ikut tuh banyak sekali Pak. Begitu kebunnya nelek, keluar kotoran, rebutan. Bapak kalau dikasih telek kebo mau? Kenapa Anda tidak mau? Karena Anda tidak punya keyakinan seperti mereka. Kalau Anda punya keyakinan seperti mereka, oh ini benda keramat Pak, dibawa pulang jadikan jimat, diusap-usapkan di badan. Ada cerita ini dari bapak saya ya. Jadi sebelum ada toilet di rumah, orang dulu itu kalau buang air di mana Pak? Sungai, Jumbleng Pak. Tahu Jumbleng ya? Di sungai. Jadi di tepi sungai atau di jembatan sungai. Ya? Ada kotoran yang nempel-nempel di situ Pak, sampai kering, sehingga dia yang jembatan kayu ini berwarna hitam bercampur kuning, berlapis kuningan. Bapak saya itu pernah lihat, ini bapak saya yang cerita ya. Ada orang yang ngeri itu Pak, dikerik. Tinggal apa ini Mas? Obat sawan, bedak sawan Pak. Tahu bedak sawan? Zaman dulu kan bayi dikasih bedak sawan, jadi kadang di jidatnya ini ada bedaknya. Karena bayinya demam, sawanan dikasih bedak pakai kotoran.
Kenapa orang mau seperti itu? Karena dia punya keyakinan. Sehingga najis ditaruh di badannya karena dia yakin. Makanya seperti Bapak lihat tontonan orang perindapan. Itu makanan ada yang gorengan, sebelum digoreng dioles-oleskan dioleskan di mana Pak? Diketek, diketiak, baru terus digoreng. Ada yang kuali isinya apa? Kuah dicemplungi. Karena mereka meyakini ini adalah suku atau kasta Brahma yang tertinggi. Sehingga semakin banyak tersentuh dengan badannya makin barokah. Sehingga mereka rela makan makanan yang bercampur dengan keringatnya, terkena dengan apa? Ya, badannya. Kita yang lihat jijik. Tapi bagi mereka itu menyenangkan. Karena mereka meyakini ini barokah. Kasta Brahma menyentuh makanan mereka, ya. Kemudian dimakan oleh kasta di bawahnya, kasta Sudra atau kasta yang lainnya. Menurut keyakinan mereka, orang-orang India. Ada nggak yang seperti ini di tengah masyarakat? Ya, ada Pak ya. Bekas minumannya Ustadz dijadikan apa? Rebutan dan seterusnya. Maka keyakinan itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan akal. Sehingga orang akan melakukan apapun sesuai keyakinannya walaupun nggak masuk akal. Dan itu banyak sekali di berbagai tempat ada. Baik. Karena itulah kalau keyakinannya salah, maka dia akan merendahkan dirinya sendiri, melakukan tindakan-tindakan yang gak masuk akal, menjijikkan, rasa jijik hilang, takut kepada penyakit hilang karena demi keyakinan. Bapak mungkin mau nonton misalnya budaya mencuci benda keramat. Kereta kencana itu dicuci. Saya sempat nonton videonya. Jadi kainnya apa namanya? Jamasan. Kainnya dipakai untuk ngusap itu kereta kencana, dicampur dengan air diperes, diusapi, diperes. Mungkin mambu bleduk, tae cicak dan seterusnya. Tapi jadi rebutan itu airnya. Diminum, Pak. Padahal itu setahun sekali, Pak. Masya Allah. Disitulah kita jadi semakin tahu ya bahwa manusia akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya walaupun gak masuk akal. Makanya kalau salah keyakinan bahaya. Tapi orang yang punya keyakinan yang benar, dia mau memperjuangkan itu walaupun gak masuk akal. Tawaf misalnya 7 kali, capek gak? Tawaf 7 kali di Ka'bah, capek. Kenapa orang mau? Ya? Yakin apa? Yakin perintah Allah. Rebutan mencium Hajar Aswad sampai desak-desakan kayak gitu. Kenapa orang memperjuangkannya? Karena keyakinan. Naik turun sofa Marwah, capek enggak? Capek. Kenapa manusia mau? Karena keyakinan. Tapi itu keyakinan yang benar, sehingga kita menikmati karena kita punya keyakinan. Walaupun capek kita menikmati. Ada yang pernah umroh misalnya, selesai umroh ada yang mau umroh lagi, Pak. Banyak jamaah kayak gitu. Apa enggak capek, Pak? Tapi kita bahagia karena yakin tadi, Pak. Jamaah yang wukuf di Arafah di suhu 48 derajat, yang keleleran gimana ya, Pak? Ya, karena tidak semuanya ada tendanya ya. Di sekitar Jabal Rahmah itu kan banyak sekali. Apa gak kepanasan, Pak? Ya kepanasan. Kok mereka mau kayak gitu? Yakin. Nah, yakin yang benar menghasilkan pahala. Walaupun mungkin kepanasan, walaupun mungkin kelelahan, tapi ada nilai pahalanya. Yakin yang salah, sudah salah, terhina, gak dapat apa-apa, bahkan mendapatkan dosa. Baik, sekarang kita lanjutkan ke-9. Tafadhal. Qala al-muallifu, yang ke-9, akidah yang dibangun berdasarkan logika hanya akan menghasilkan kebingungan. Telah terbukti bahwa orang yang membangun akidah hanya berdasarkan logika, dirinya tidak semakin yakin, namun justru semakin bingung. Mereka mengakui bahwa apa yang selama ini mereka yakini
hanya bersumber dari katanya-katanya, sehingga mereka sendiri hanya menebak-nebak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keadaan yang dialami oleh mereka yang mendustakan akhirat karena alasan tidak sejalan dengan logika. Saat di akhirat, saat di hari kiamat, mereka diingatkan dengan jawaban mereka ketika ditanya soal kiamat. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Apabila dikatakan kepada kalian sesungguhnya janji Allah itu benar dan kejadian kiamat itu tidak diragukan, tapi kalian justru mengatakan kami tidak tahu apa itu kiamat, kami hanya menduga-duga dan kami tidak yakin. Semacam inilah yang menjadi nasib para ahlul kalam tatkala mereka berada di puncak karir sebagai tokoh filsafat Islam. Mereka justru mengalami kebingungan. Beberapa tokoh filsafat Islam yang merumuskan ideologi berdasarkan logikanya menyatakan penyesalan mereka di akhir perjalanan hidupnya. Berikutnya di antaranya. Baik. Nah, akidah yang berdasarkan logika menghasilkan bingungan. Bingung ketika di dunia dan bingung setelah mati. Makanya Bapak lihat hadis berikut ini. Pada saat orang kafir dan munafik, mereka ditanya oleh malaikat di alam kubur. Jawab mereka apa? La adri. Oh, Masya Allah, belum connect internet. Sebentar. Pakai ini aja. Baik. Bisa ini insyaallah. Satu, dua. Yang mana? Ini. Nah, ini. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah bocor. Incorrect password. Oh, salah passwordnya. Orang yang tidak punya iman, mereka kebingungan. Dan jawabnya bukan jawab man rabbuka, Tuhanku dewa A, dewa B. Enggak boleh ada jawaban salah. Bolehnya benar atau dia mengatakan enggak tahu. Walaupun dia dulu punya Tuhan. Walaupun dia punya berhala yang dia sembah. La adri. Itulah contoh bagaimana pengaruh kebingungan yang dialami oleh manusia karena dia tidak punya pegangan akidah yang lurus. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa tokoh ahli filsafat ketika sudah berada di puncak karir mereka saat mendalami filsafat dan ternyata di akhir hayatnya mereka mengalami kebingungan. Coba kita lihat di sini. Pertama, keterangan Fakhruddin Ar-Razi. Abu Abdillah Fakhruddin Ar-Razi, Muhammad bin Umar, tokoh yang kekenyangan dengan ilmu kalam, wafat tahun 606 Hijriah. Ar-Razi di akhir karyanya dalam kitabnya Aqsamul Ladzat, beliau menyatakan kondisinya. Nihayatu aqdamil uqulu iqalu wa ghayatu sa'yil alimina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi kila wa qalu. Ujung dari akal melebihi batas hanyalah belenggu.
Puncak dari usaha para pemikir hanyalah kesesatan. Roh kita kesepian di dalam jasad. Dan yang kita dapatkan dari dunia hanyalah hina dan nestapa. Kami tidak dapat manfaat dari usaha sepanjang hayat, selain kami hanya mengumpulkan qila wa qalu, katanya dan katanya. Beliau juga menyebutkan testimoninya setelah bergelut dengan ilmu filsafat. Lalu beliau sampaikan, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyyal wal mafahim wal falsafiyah. Aku telah merenungkan jalur-jalur ilmu kalam dan aneka aliran filsafat. Ma ra'aituha tushfi alilan wala turwi ghalila. Namun aku tidak merasakan ilmu ini bisa mengobati orang yang sakit atau memuaskan orang yang kehausan. Ini kita bukan bicara teori, tapi menyebutkan bukti dari pengalaman orang yang sudah mengalaminya. Para ahli filsafat yang dikenal sebagai peletak dasar-dasar filsafat. Jadi kalau ahli filsafat zaman sekarang ini niru mereka seperti Ar-Razi. Ternyata seperti ini keadaannya. Kita beralih ke Asy-Syahrastani yang lebih tua lagi. Abul Fatah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani. Wafat tahun 548 Hijriah. Salah satu tokoh filsafat Islam. Kita bicara filsafat Islam ya, yang merancang akidah sehingga menjadi banyak sekte iyah-iyah yang Anda jumpai itu. Ada Mu'tazilah, ada iyah-iyah yang lain. Ya walaupun Asy-Syahrastani bukan di Mu'tazilah. Dan banyak membela pemikiran filsafat. Namun perjalanan ilmiahnya di bidang filsafat hanya menghasilkan kebingungan. Hingga diungkapkan dalam salah satu pernyataannya. La umri laqad tuftul ma'ahida kulliha. Laqad tuftul ma'ahida kullaha. Sungguh aku telah keliling di semua ma'had, tempat-tempat belajar. Wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alim. Dan aku telah menjelajahi semua batas-batasnya. Falam ara illa wadi'an kaffahairin ala dhaqanin au qari'an sinna nadimin. Namun aku hanya menjadi orang yang bingung bersulang dagu. Orang yang bingung kan kayak gini ya. Tangannya ditaruh di bawah dagu. Atau seperti orang yang gigit jari karena penuh dengan penyesalan. Jadi di akhir hayatnya aku dapat apa? Pengalaman belajar selama berpuluh-puluh tahun mengkaji masalah filsafat, ujung-ujungnya bingung. Berikutnya yang lebih tua lagi, penyesalan Abul Ma'ali Al-Juwaini, Abdul Malik bin Abdullah. Abul Ma'ali Al-Juwaini wafat pada tahun 478 Hijriah. Pernah tinggal di Mekah dan Madinah, mengajar di sana sampai digelari Imamul Haramain. Termasuk tokoh filsafat Islam. Dan beliau menyampaikan penyesalannya di akhir hayatnya. Ya ashabana, la tashtaghilu bil kalam. Wahai para muridku, janganlah kalian sibuk mendalami ilmu kalam. Falau araftu annal kalama yablughu bi ila ma balagha mashtaghaltu bihi. Andaikan dulu aku tahu kalau ilmu kalam akan mengantarkanku pada posisi sekarang, aku tidak akan mendalaminya. Sehingga di akhir hayatnya dia bingung. Sampai dia menyesali kenapa dulu sibuk mendalami ilmu kalam, sementara di akhir hayatnya justru kebingungan. Hingga di menjelang wafat, beliau mengatakan, laqad khuttul bahral khudma wa khallaitu ahlal islami wa ulumahum wa dakhaltu fil ladzi nahawni anhu wal ana illam yatadarakani rabbi birahmati fal wailu libnil juwaini wa ha ana dha amutu ala aqidati ummi. Aku telah mengarungi lautan yang luas. Aku tinggalkan kaum muslimin dan ilmu mereka, namun aku justru masuk ke hal yang telah mereka larang, yaitu ilmu filsafat. Saat ini Tuhanku, jika andaikan Tuhanku tidak menyelamatkan aku,
celakalah Ibnul Juwaini. Duh, andaikan aku mati dengan membawa akidah ibuku. Akidah ibunya itu maksudnya apa? Fitrah. Yang dia tidak menyinggung filsafat, sejalan dengan fitrahnya. Andaikan aku mati dengan membawa akidah ibuku. Dalam keterangan yang lain, beliau juga mengatakan wa ana dza amutu ala aqidati ajaizani sabur. Andaikan aku mati dengan membawa akidah orang awam daerah Naisabur, maksudnya akidah yang sesuai fitrah. Sehingga belajar yang jelimet, pakai akal-akalan, akhirnya malah bulet, tidak tahu jalan keluarnya, di akhir hayatnya disesali oleh para ulama. Seperti ini kondisi. Anda bisa lihat sendiri. Nah, kalau mau jadi korban berikutnya boleh dibuktikan. Dan mungkin masih banyak orang yang kadang bicara masalah ideologi tapi pakai pendekatan filsafat, hermeneutika dan seterusnya. Ujung-ujungnya bingung. Maka orang yang yakin itu mantap. Digambarkan oleh Allah, akidah yang kuat itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, asluha tsabit wa far'uha fis sama. Seperti pohon yang baik, akarnya menancap di bawah, sementara cabangnya menjulang ke atas, sehingga tampak di permukaan sebagai sesuatu yang indah. Tu'ti ukulaha kullahin, memberi manfaat setiap saat. Sementara kalimat khabithah, kasyajaratin khabithatin tustat min fawqil ard, seperti pohon yang jelek yang cuman bisa merambat di muka bumi. Malaha min qarar, tidak punya kekuatan. Dicabut satu brodol sakmono. Sehingga tinggal ditarik saja, akarnya itu kan memanjang, langsung brodol sampai ujung. Malaha min qarar, tidak punya kekuatan. Itulah akidah yang menyimpang. Dan demikianlah keadaan orang yang salah dalam belajar. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya, Anda sudah ngantuk? Belum? Enggak ngantuk? Perlu ngopi? Ada kopi nggak? Ada, insyaallah. Tafadhal, lanjut. Qala al-muallif, yang ke-10, peran para nabi dalam akidah. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia agar bisa beragama yang benar, dan agama yang Allah turunkan kepada para nabi meliputi akidah, ibadah, dan aturan bermuamalah. Dalam masalah akidah, para nabi mengajarkan manusia aneka keyakinan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, di mana andaikan tidak ada wahyu, manusia tidak akan pernah tahu tentang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah juga menyebutkan bahwa di antara tugas para nabi adalah menjadi pemberi peringatan akan adanya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Berilah mereka peringatan dengan hati yang dekat hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan, orang-orang yang
zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma tafakkaru ma bisahibikum min jinnati ثم تذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد." Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Demikianlah perhatian Allah kepada hambanya. Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menerima, tapi dia juga mengajarkan apa yang harus diimani oleh hambanya melalui para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Masya Allah. Baik, melek dulu. Mulai ngantuk ya, mulai meleret. Kita diperintahkan untuk beriman. Udah? Iman itu tadi apa, Pak? Bagaimana kita bisa meyakini. Terus apa yang diimani? Cari sendiri. Apakah seperti itu? Tidak. Sehingga apa yang harus kita imani? Allah mengutus para nabi untuk menjelaskan itu. Jadi begini, Pak, manusia diperintahkan untuk beriman, dan Allah mengajarkan apa yang harus diimani. Maka iman itu bukan dari hasil mencari, tapi iman itu dari hasil menerima ajaran para nabi. Intinya itu ya. Sehingga tugas para nabi terkait masalah akidah apa? Mereka mengajarkan akidah yang lurus, yang benar, sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Paham ya? Intinya di poin ke-10 ini kita ingin menanamkan satu prinsip, bahwa sumber akidah yang benar itu dari wahyu, karena manusia diperintahkan untuk beriman dan tidak diperintahkan untuk mencari sendiri apa yang harus diimani, tapi yang diperintahkan itu dikasih. Sehingga ibarat kayak gini ya, mahasiswa disuruh mengerjakan tugas akhir. Apa yang harus kita kerjakan? Cari sendiri. Itu kan dosen ya, sehingga mungkin dia nyari bahan penelitian sendiri. Itu dosen kepada mahasiswa. Tapi Allah kepada hambanya, ketika menyuruh hamba untuk mengerjakan sesuatu, Allah tidak bebaskan sang hamba itu terserah dia, tapi Allah kasih tugas dengan detail, yang harus kau imani seperti ini, seperti ini. Dari situlah para nabi mengajarkannya. Sekarang kita lihat yang ke-11, harapan kosong. Yang ke-11, harapan kosong. Setiap orang yang beramal pasti punya harapan. Bagi mereka yang yakin akan adanya hari kiamat, dia berharap bisa mendapatkan balasan indah atas ibadah dan ketaatan kelak di hari kiamat. Orang Nasrani berharap mereka bisa diselamatkan Nabi Isa di hari kiamat. Yahudi berharap akan selamat dari neraka karena diselamatkan oleh para nabi mereka yang berasal dari Bani Israel. Namun tentu saja semua harapan ahli kitab itu adalah harapan kosong, karena ternyata yang selama ini mereka yakini adalah hoak alias bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan orang yang bekerja keras tapi masuk neraka, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang yang rajin beramal namun masuk ke neraka yang menyala. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Abu Bakar Al-Burqani dengan sanadnya sampai ke Abu Imran Al-Jawni. Beliau menceritakan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil seorang rahib. Lalu beliau memanggil, "Wahai rahib." Lalu datanglah seorang rahib menghadap beliau. Umar pun memandangnya lalu menangis. Ada orang yang bertanya, "Ya Amiral Mukminin, apa yang
menyebabkan Anda menangis dari orang ini? Jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Dzakartu qaula Allah azza wa jalla fi kitabih, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah, fadzaka alladhi abkani." Aku teringat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Lalu beliau menyebutkan ayat di atas. Kata Umar, itulah yang membuatku menangis. Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran bahwa harapan orang kafir di hari kiamat seperti orang kehausan yang mengejar fata morgana ketika mereka berusaha untuk mendapatkan. Ternyata harapan itu kosong alias zong. Lalu mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب." Orang-orang kafir, amalan-amalan mereka adalah laksana fata morgana di padang pasir yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu dia tidak mendapatinya suatu apapun dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Anda bisa renungkan saat orang kehausan melihat fata morgana di padang pasir, dia akan menambah tenaganya untuk mengejar fata morgana tersebut sehingga dia semakin capek dan kehausan. Namun ternyata mereka tidak mendapatkan seperti yang mereka harapkan. Seperti orang yang beribadah dengan cara yang salah, dia sudah lelah untuk berharap pahala, namun ternyata kosong hasilnya. Di ayat yang lain Allah membuat permisalan bahwa amal orang kafir itu seperti abu yang diterpa angin kencang di musim kering. Mereka sama sekali tidak mendapatkan manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد." Orang-orang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Itulah harapan kosong yang dialami oleh orang kafir kelak di hari kiamat. Mereka tidak mendapatkan apapun dari usaha mereka. Sebaliknya mereka justru mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal dengan hadis palsu. Demikian pula kondisi orang yang beramal dengan berlandaskan hadis palsu. Dalam hadis palsu itu bisa jadi disebutkan aneka keutamaan yang besar sehingga orang yang mengamalkan memiliki harapan yang besar. Namun sayangnya karena itu hadis palsu, hasilnya kosong dan tidak ada pun yang mereka dapatkan. Melihat fata morgana, melihat fenomena ini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya belajar akidah yang benar agar jangan sampai kita meyakini suatu yang hakikatnya tidak ada. Termasuk juga penting mendasari setiap amalan dengan landasan yang benar, hadis yang sahih, yang valid, termasuk dalam masalah fadilah amal agar perjuangan yang kita lakukan dalam beramal tidak menjadi harapan kosong. Insyaallah. Baik. Ada yang ngantuk nggak? Nah, yang ngantuk kita suruh baca. Coba ngantuk. Oh, ngantuk. Baik. Nanti boleh. Nanti beliau yang baca. Tayyib. Akidah yang menyimpang diperjuangkan, kenyataannya apa, Pak? Hasilnya zong.
Ya kayak tadi, semua orang yang beramal dia punya harapan. Sampai seperti yang disaksikan oleh Umar. Coba orang kalau sudah jadi rahib, Pak. Rahib itu ngapain, Pak? Tidak kawin. Tidak kawin atau tidak nikah? Hah? Tidak nikah, ya. Dia enggak punya istri. Mereka melakukan sebuah ritual, namanya ritual rahbaniyah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah bid'ah yang mereka buat, Allah tidak pernah mewajibkannya. Mereka lakukan itu dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, tapi kenyataannya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak bisa menjaga dengan maksimal, bocornya banyak. Jadi realita bocornya banyak itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini Allah sebutkan tentang keberadaan praktek rahbaniyah ibtada'uha di surat Al-Hadid ayat 27. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Praktek rahbaniyah ibtada'uha, bid'ah yang mereka buat sendiri. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah wajibkan ini kepada mereka, dan mereka lakukan itu illa ibtigha'a ridwanillah, agar mendapatkan ridha Allah semakin banyak, biar dapat pahala. Sehingga tidak nikah dengan maksud apa? Ibadah. Tidak nikah dengan maksud ibadah. Dan ini dilarang dalam agama kita. Maka tidak ada istilah jovisa, jumlo fisabilillah, itu tidak ada. Menjumlo ini fisabilillah, tidak ada. Karena tidak boleh menjumlo untuk ibadah. Ada jovisa di sini? Ada. Kita paksa dia untuk nikah. Kalau orang tidak nikah, masalah mungkin dia kesibukan dengan sesuatu atau belum punya kemampuan secara finansial, ya sah-sah saja. Tapi kalau tidak nikah dengan maksud biar bisa rajin ibadah, dalam syariat kita dilarang. Sehingga dulu ada orang yang pengen tidak nikah, datang kepada rumah Rasulullah SAW, kemudian minta cerita seperti apa ibadahnya Nabi SAW. Ada yang kemudian merasa ini kan Nabi SAW sudah diampuni dosanya, maka saya akan tiap malam gak tidur. Ada yang puasa tiap hari, dan salah satunya bilang wala atazawwajun nisa'i abada, aku tidak akan nikah selamanya. Kemudian Nabi SAW datang dalam keadaan emosi, dan beliau menyampaikan, antumul ladzi taquluna kadza wa kadza, tadi kalian yang bilang kayak gini. Amma ana fa aqumu arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku tahajud dan aku tidur, aku makan dan kadang puasa, aku puasa dan kadang aku tidak puasa, dan aku nikah. Yang gak senang sama ini berarti bukan golonganku. Dan itu sunnah Nabi SAW. Artinya nikah itu bukan penghalang untuk apa? Ibadah. Maka orang bisa nggak rajin ibadah padahal dia bisa dia menikah? Bisa. Baik. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat dia yang kurus kering nggak terawat karena hidupnya habis untuk ibadah, dia tidak menikmati dunia, nangis Amirul Mukminin. Kemudian beliau ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, wa ma yubkik, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Beliau mengatakan, dzakartu qaulallahi ta'ala, aku teringat firman Allah Ta'ala, amilatun nasibah, orang yang rajin beramal sampai kelelahan, tasla naron hamiyah, nyemplung neraka, sehingga perjuangan dia hasilnya zong. Nah, hal yang sama kalau sampai ada seorang muslim yang dia memperjuangkan amal tapi tidak punya landasan.
nanti akan jadi korban hadis palsu. Apalagi hadis yang dikatakan, ini kan dalam masalah fadhail amal. Kalau fadhail amal hadis palsu enggak apa-apa. Kata siapa? Kalaupun ada yang mengatakan hadis dhaif, masih boleh dijadikan landasan fadhail amal, itu hadis dhaif yang ringan. Bukan sampai palsu. Karena hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu apa? Hadis lemah itu apa? Hah? Hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah, berarti palsu. Bedanya apa antara hadis dhaif dan palsu? Hah? Yang mana? Yang dhaif cacat perawi. Kalau yang palsu? Kan hadis itu beragam ya. Ada yang la aslalahu, ada yang maudhu, hadis palsu, ada yang bahasa Arabnya tidak ada. Kan banyak yang disebarkan di WA dalam kurung HR Bukhari. Pak Ustadz, ini ada nggak hadis kayak gini? Bahasa Arabnya aja nggak ada kok. Coba hadis yang bahasa Arabnya nggak ada itu hadis apa namanya, Pak? An-nadhafatu minal iman, itu apa namanya? Hah? Jadi kadang ada kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, bahasa Arabnya masih ada, tapi dia nggak punya sanad sama sekali. La aslalahu, di kitab hadis manapun tidak ada. Dan ada yang palsu, buatan orang. Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tas'alhul malaikah. Siapa yang mati sementara di perutnya menyimpan kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Hadis riwayat ibuku sendiri. Ngawur dia. Dan kayak gitu ada orang yang percaya. Belum lagi yang berkaitan dengan masalah amalan. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, siapa yang menghidupkan malam ini, malam ini, malam ini. Lalu nanti keutamaannya adalah A, B, C dan seterusnya. Diperjuangkan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan keutamaan itu, tapi karena palsu, zong. Sehingga siapapun jika ingin jadi korban amalan yang nilainya zong, silahkan diamalkan hadis palsu. Gak ada artinya, gak ada nilai. Zong, kosong. Baik. Selanjutnya kita baca yang ke-12. Assalamualaikum. Qala al-muallif hafidhahu ta'ala, pasal ke-12. Setiap keyakinan dan ideologi memberikan pengaruh terhadap lahir batin. Semua aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan ideologinya, baik aktivitas ibadah maupun aktivitas dunia. Bahkan ideologi memberi pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Allah berfirman menceritakan kepribadian orang musyrik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabshirun. Apabila hanya nama Allah saja disebut, menjadi kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sesembahan lain yang sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Az-Zumar 45. Ayat ini menggambarkan bagaimana orang kafir merasa jengkel ketika nama Allah disebut. Dia jengkel ketika mendengar istilah tauhid. Sebaliknya, ketika disinggung tentang kesaksian kuburan yang mujarab, mereka bahagia. Itu muncul karena keyakinan mereka terhadap berhala-berhala itu, sehingga kecintaan mereka terhadap berhala lebih besar dibandingkan rasa cinta mereka kepada Allah. Allah juga berfirman menceritakan kondisi orang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Akidah juga mempengaruhi suasana cinta dan benci yang ada dalam diri hamba. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya,
dan bahwa Allah amat besar, amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Al-Baqarah 165. Kecintaan orang kafir terhadap berhala mereka seperti kecintaan orang mukmin kepada Allah. Hanya saja orang mukmin lebih mencintai Allah karena cinta mereka tidak pernah berubah dan atau digantikan dengan Tuhan yang lain. Berbeda dengan orang musyrikin, saat mereka mencintai berhala, lalu mereka lihat ada berhala yang lebih ampuh, maka mereka tinggalkan berhala yang lama dan beralih ke berhala yang baru. Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya mengenai makna ayat di atas, wal musyrikuna idza takhadhu sanaman thumma ra'aw ahsana minhu tarahu al-awwal wa ikhtaru ats-tsani. Orang musyrik ketika meyakini sebuah berhala, lalu mereka melihat ada berhala yang lebih baik darinya, maka mereka membuang berhala pertama dan memilih berhala yang kedua. Tafsir Al-Baghawi. Mereka yang tidak beriman akan adanya hari kiamat seperti orang ateis atau orang musyrikin. Mereka merasa hidup hanya sekali sehingga hidup mereka tanpa aturan karena tidak takut untuk dihisab. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, membuat yang lain langsung bergetar hatinya. Jazakallah khairan. Tayyib, demikianlah pengaruh akidah. Sampai cinta dan benci seseorang itu sangat dipengaruhi oleh apa? Keyakinannya. Sehingga ada orang misalnya Pak, kalau diceritakan tentang kuburan ini punya apa keistimewaan, kalau kamu nyari jodoh di kuburan ini, kalau kamu nyari rezeki di kuburan ini, kalau mau sukses karir di kuburan ini, itu sudah ada labelnya Pak. Sehingga Kanjeng Sinten ini khusus masalah jodoh. Kalau mau jodoh di sini, kalau mau cari rezeki di sini, dibuat-buat sendiri, dikasih label sendiri. Dan kalau ada cerita seperti itu, mereka langsung respon. Oh iya, benar kayak gitu. Katanya demikian, langsung diangkat. Begitu ada kajian tema tauhid radikal. Jadi mereka emosi ketika mendengar kata-kata tauhid, mereka emosi ketika mendengar kata-kata sunnah, mereka tidak senang dengan itu. Sebagian orang kadang merasa panas kalau mendengar kata bid'ah. Sampai ustadznya di briefing sebelum ceramah. Mohon maaf Pak Ustadz, nanti jangan menyinggung kata bid'ah, kata syirik, kata tauhid, kata sunnah. Tinggalkan kata-kata seperti ini. Masya Allah. Loh, justru saya mau nyinggung itu. Karena dia alergi dengan model-model seperti ini. Dia nggak mau dengar kayak gitu. Pengaruh apa Pak? Keyakinan. Keyakinan inilah yang kemudian mengarahkan dia sampai kalau dengerin masalah keutamaan kuburan A, keutamaan kuburan B, respon dia. Tapi giliran nyebut kata tauhid, emosi. Pernah kita sampaikan ya, kenapa Anda alergi dengan kata bid'ah? Ceramahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang beliau menyebut kata bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Itu kan muqaddimah khutbah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya Rasulullah, jangan sebut kata bid'ah ya Rasulullah. Andaikan dia hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus interupsi kayak gitu, apa nasibnya dia? Mungkin nasib orang ini kan bergabung sama deretan orang munafik. Padahal kata-kata itu diucapkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah belakangan sudah mulai lebih terbuka. Setelah mereka sadar riwayat tentang kata bid'ah itu banyak. Dan ada kaidah idza takarrara. Sesuatu itu kalau sering diulang menunjukkan kalau itu adalah prinsip. Sehingga ketika Nabi SAW sering mengulang-ulang, berarti itu adalah prinsip. Kalau yang prinsip seperti ini saja mereka sudah alergi, bagaimana mereka bisa menerima isinya? Beruntunglah di saat Anda punya akidah yang benar, sehingga mendengar kata-kata yang sensitif bagi sebagian orang, tapi kita bisa menerima dengan baik. Baik. Dan ini ada satu contoh ya, lucunya orang musyrikin. Mereka mencintai berhala mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Puncak cinta itu apa Pak?
Puncak cinta. Hah? Punya cinta itu apa? Apa? Puncak mencintai itu apa? Mentaati, menyembah. Puncak cinta itu menyembah. Sehingga sampai dia mau menghamba karena saking cintanya. Maka Anda mencintai Allah sehingga menghamba kepada Allah. Perasaan Anda ketika mau menghamba kepada Allah itu respon dari cinta. Udah? Karena itulah orang musyrik mau menyembah Tuhan selain Allah, sebagaimana orang mukmin menyembah Allah. Lalu Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih mencintai Allah. Kenapa orang beriman lebih mencintai Allah? Karena cinta mereka enggak mendua. Mereka tidak pernah pindah hati. Sehingga yang punya satu istri, kok jadi ke sana? Sehingga yang cuman menyembah satu Tuhan, itu bukti kalau dia adalah makhluk yang paling setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang musyrikin. Diceritakan oleh Al-Baghawi, wal musyrikuna idza takhadhu sanaman. Orang musyrik itu kalau sudah punya satu berhala, tsumma ra'au ahsana minhu, kemudian dia lihat ada berhala yang lain yang lebih ampuh daripada berhala pertama, maka berhala pertama ditinggalkan, dia beralih ke berhala yang kedua. Masya Allah. Makanya ganti-ganti Tuhan. Dan ini terjadi jamaah. Kemarin sempat viral ya, isu tentang kuburan-kuburan yang mulai diangkat kembali oleh sebagian kelompok. Sehingga disebut ini ada kuburan Kanjeng Fulan, ini Kanjeng Sinten, ini Kanjeng siapa, ini Kanjeng Saha. Akhirnya satu demi satu kuburan yang sebelumnya nggak pernah dikenal jadi semakin ramai. Banyak orang datang ke situ, tapi nggak pernah ada hasil. Akhirnya ditinggalkan, tutup sudah. Dan itu banyak, Pak. Jadi kemarin sempat viral, terus sekarang hilang. Beberapa teman yang tinggal di daerah tertentu cerita, di sini kemarin sempat bis-bis itu parkir, rame, terus sekarang ditutup. Orang karena merasa mungkin gak dapat manfaat, minta A, minta B kok gak mustajab. Oh berarti kuburannya palsu, kurang ampuh. Subhanallah. Itu bukti bahwasanya mereka datang membawa kepentingan dunia. Padahal seharusnya ziarah kubur itu tujuannya apa? Ingat mati dan akhirat. Kalau ingat mati dan akhirat, kira-kira kalau mau tes CPNS ziarah kubur gimana Pak? Ya lupa dengan CPNS-nya Pak, mengingat mati. Baik, sekarang kita baca ke-13. Qala al-mu'allif hafidhahu ta'ala, pasal ke-13. Manusia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya. Seseorang akan siap melakukan apapun sesuai dengan ideologi dan keyakinannya, walaupun sangat bertentangan dengan akal sehatnya. Ada orang yang mau makan kotoran pemuka kelompoknya karena dia meyakini kotoran itu akan mendatangkan keberkahan baginya. Ada juga orang yang rebutan kotoran kerbau untuk diusapkan di sekujur tubuh, sekujur badannya, karena dia yakin bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dulu orang musyrikin tawaf sambil telanjang karena mereka berkeyakinan bahwa itu hal yang baik baginya. Bahkan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati para leluhur kami mengerjakan yang demikian itu dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh atau mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengadang-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Pada ayat di atas ada dua alasan yang disampaikan orang kafir terkait tawaf sambil telanjang. Yang pertama, mengikuti leluhur. Yang kedua, klaim bahwa Allah menyuruh mereka untuk mengerjakannya. Alasan yang pertama tidak Allah bantah, karena memang mereka melakukan itu atas dasar mengikuti nenek moyang. Sementara alasan yang kedua Allah bantah. Tidak benar Allah pernah memerintahkan tindakan keji seperti tawaf sambil telanjang.
Imam Mujahid ulama tabi'in mengatakan, kanal musyrikuna yatufuna bil baiti uratan yaquluna natufu kama waladatna ummahatuna fatad'ul mar'atu ala farjiha an-nas'ah aw asy-syai' wa taqul al-yawmu yabdu ba'dahu aw kullahu wa ma bada minhu fala uhillahu. Orang musyrik tawaf di Ka'bah sambil telanjang dan mereka beralasan, kami tawaf dalam kondisi seperti kami dilahirkan oleh ibu kami. Hingga ada wanita yang tawaf telanjang sambil meletakkan telapak tangannya menutupi farjinya sambil mengatakan, hari ini nampak sebagian atau seluruhnya dan apa yang nampak aku tidak akan halalkan. Tafsir Ibnu Katsir. Mereka melakukan tindakan yang sangat memalukan dan tidak masuk akal karena keyakinan mereka bahwa hal itu dalam rangka menghormati Ka'bah. Allah juga berfirman menceritakan kondisi orang musyrik yang membunuh anaknya, yang ini jelas sangat bertentangan dengan naluri sehat manusia. Allah berfirman, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmi wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan pada mereka dengan semata-mata mengada-ngadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Al-An'am 140. Bahkan mereka menganggap membunuh anak perempuan itu sebagai perbuatan terhormat karena menjaga nama baik keluarga, meskipun perbuatan itu jelas melanggar norma kemanusiaan. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya, dan kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am 137. Demikianlah pengaruh keyakinan. Manusia bisa berbuat apapun sesuai keyakinannya, bahkan mereka terkadang berbuat jahat sementara mereka merasa bahwa itu benar. Allah berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik atau sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Surat Fatir ayat 7. Masya Allah. Kayaknya cocok jadi khutbah Jumat. Di sini ada khatib mungkin nanti bisa. Nah, Ustaz nanti bisa jadikan ini sebagai khutbah Jumat. Asatidzah yang lain juga sama. Dan insya Allah materi seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita lihat ya, kenapa orang itu rela untuk melakukan berbagai macam pelanggaran tadi Pak, walaupun tidak masuk akal. Karena apa? Keyakinan. Normalnya manusia kalau terlihat aurat besarnya gimana Pak? Tapi hilang kemaluan itu karena dia yakin ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Ka'bah. Dan kalau sudah baca seperti ini, coba Bapak bayangkan Pak, andaikan Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, mungkin budaya itu ada sampai sekarang. Tawaf sambil telanjang. Jadi Bapak mau ke sana enggak? Para wanita ketika itu kemudian tawaf malam hari sambil meletakkan tangannya untuk menutupi farjinya, tapi yang lain tidak berbusana. Lalu sambil mengatakan al-yauma bada ba'duhu au kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Hari ini tampak sebagian atau keseluruhan dan apa yang tampak tidak akan aku halalkan. Sampai ada yang zina di dalam Ka'bah. Ya, gimana bayangkan kalau kemudian mungkin cuma berdua, enggak ada yang lain, yang satu laki, yang satu perempuan, kemudian muncul ketertarikan, terjadilah perbuatan perzinaan di dalam Ka'bah. Alhamdulillah budaya itu hilang. Demikian pula pembunuhan terhadap bayi perempuan. Andaikan tidak ada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin budaya itu akan bertahan sampai sekarang. Semua itu hilang dengan keberadaan satu orang yang Allah sebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jasa luar biasa yang mengubah budaya yang demikian menakutkan. Makanya kalau seperti ini orang masih merasa kurang, merasa utang budi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah Pak, andaikan beliau tidak ada, dengan Allah jadikan sebagai Rasul,
mungkin masyarakat kita akan rusak serusak-rusaknya. Walhamdulillah. Kemudian orang itu bisa bertahan, ada satu kalimat tadi Pak, zuyyina, dihiasi, sehingga yang buruk nampak baik, yang jahat nampak indah, dan seterusnya, karena dia dihiasi. Di posisi ketika orang berbuat maksiat dan dia merasa itu baik, akan susah untuk berubah. Karena itu maksiat latar belakangnya ada berapa? Latar belakang ada 2. Satu, karena latar belakang hawa nafsu. Yang kedua, karena latar belakang ideologi. Mana yang lebih sulit untuk diubah? Ideologi. Yang lebih sulit untuk diubah yang mana? Maksiat karena ideologi. Kalau orang berbuat maksiat dan ditumpangi dengan ideologi, ini kebenaran, ada landasan. Apa landasannya? Jari ini tadi. Ditumpangi oleh ideologi, akan lebih sulit untuk diubah. Berbeda dengan maksiat yang bersumber dari hawa nafsu. Oh, kita seneng kok kayak gini, kita happy dengan seperti ini. Kalau yang pertama ini lebih memungkinkan untuk didakwai. Karena itu Anda kalau berhadapan dengan maksiat hawa nafsu, orang yang punya maksiat hawa nafsu, misalnya Pak ya, mohon maaf ya, ini kan live ya, misalnya soundboard, misalnya, sensitif nggak ya? Oh di sini nggak boleh nyebut itu ya? Oh nggak boleh, sini nggak boleh nyebut, nanti tidak hort nanti. Jadi untuk mengubah ini mungkin lebih ringan daripada ketika Anda berhadapan dengan ini, maksiat yang muncul karena hawa nafsu, yang karena ideologi. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang kalau berbuat maksiat masih memungkinkan tobatnya diterima. Tapi kalau sudah praktek bid'ah, sulit untuk diterima. Karena dia yakin dia benar dan itu dilatar belakangi oleh ideologi. Baik, Masya Allah. Kita sampai jam berapa? Saya setelah duhur mau balik ke Jogja, jadi maksimal 11:30. Ada tanya jawab nggak? Nggak usah. Hah? Perlu ada tanya jawab nggak? Lanjut, masih lanjut apa? Pakai buku aja ya. Baik, sekarang kita baca ke-14. Tafadhol. Qala al-mu'allif hafidhahu wa ta'ala, pasal ke-14. Orang musyrik itu najis. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebut orang musyrik sebagai manusia najis. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. At-Taubah 28. Status najis bagi orang musyrik bukanlah najis fisik dan badannya, namun najis keyakinannya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Fal jumhuru ala annahu laisa binajasin al-badanu wadh-dhatu, li'anna Allah ta'ala ahalla ta'ama ahli al-kitab wa dhahaba ba'du adh-dhahiriyyah ila najasati abdanihim." Jumhur ulama mengatakan bahwa najis yang dimaksud bukan najis badan atau fisiknya, karena Allah halalkan sesembelihan ahli kitab, sementara sebagian Dhahiriyah berkeyakinan bahwa najis yang dimaksud adalah najis badannya. Tafsir Ibnu Katsir. Al-Baghawi juga menjelaskan yang sama, wa arada bihi najasatul hukmi la najasatul aini, summu najisan 'ala dzam. Yang dimaksud di sini adalah najis status, bukan najis fisik. Mereka disebut najis sebagai bentuk celaan. Tafsir Al-Baghawi. Akidah menyimpang akan melahirkan aneka perbuatan yang menjijikkan, seperti aneka maksiat dan pelanggaran norma agama yang lainnya. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, menyembah makhluk yang tidak layak disembah, dan aneka pelanggaran lainnya. Seperti tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang bagus, sementara tanah gersang tidak bisa menghasilkan tanaman selain ilalang.
Allah berfirman, "Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang gersang, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Al-A'raf 58. Apa dalil yang kuat untuk bisa Anda jadikan alasan bahwa orang musyrik tidak najis badannya? Hah? Sembelihannya halal. Ada lagi? Boleh lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Definisi najis itu apa sih? Najis adalah najis. Najis adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syar'i. Sehingga kotor dengan najis sama atau beda? Beda. Mungkin bagi sebagian orang, wah itu kotor berdebu. Debu itu suci atau najis? Suci. Boleh dipakai alat bersuci, tayamum. Tapi kalau bicara najis dan tidak, standarnya syariat. Sehingga kalau boleh menikahi wanita ahli kitab dan status badannya najis, maka gimana muslim ini mendekati istrinya? Sementara dihalalkan untuk menikahinya. Sehingga status najisnya bukan najis fisik tapi najis keyakinan. Karena itulah semua keyakinan menyimpang kotoran bagi hati. Semua keyakinan menyimpang adalah kotoran bagi hati. Puncaknya kesyirikan. Sampai disebut oleh Allah najis. Sehingga orang yang menyimpan akidah kesyirikan, dia menyimpan najis dalam batinnya. Membersihkannya bagaimana Pak? Ya sebagaimana membersihkan najis pada umumnya. Sehingga tauhid adalah taharah dan maksiat kesyirikan adalah najis. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah iman. Tauhid itu setengah iman. At-tuhur di sini maknanya apa? Tauhid. Salah satu di mana at-tuhur di sini adalah tauhid. Berusaha untuk mentauhidkan Allah itu setengah iman. Karena iman setengah meninggalkan kesyirikan, setengah melaksanakan ketaatan. Sehingga disebut oleh Nabi SAW at-tuhuru syatrul iman. Baik, kita beralih ke poin 15. Qala al-mu'allifu hafidhahu ta'ala, pasal ke-15. Dengan akidah yang lurus manusia akan mudah dikendalikan. Dengan akidah yang lurus manusia akan lebih mudah dikendalikan untuk mengikuti aturan agama. Ketika seorang meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kedua dan dirinya sadar akan dihisab oleh Allah, dia akan lebih hati-hati karena dia tahu dirinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itulah dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau berhadapan dengan masyarakat yang tenggelam dalam budaya jahiliyah yang gelap gulita. Namun setelah mereka tersentuh dengan pendidikan agama, mereka bisa berubah menjadi pahlawan agama dengan aneka sifat mulia. Allah mendidik mereka dengan menanamkan akidah tentang kehidupan yang kedua sebelum menurunkan penjelasan tentang hukum halal haram. Ketika telah tertanam akidah yang benar, mereka dengan mudah menerima setiap hukum dan aturan yang Allah turunkan setelahnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza thaban nasu ilal islami nazala al halal wal haram walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu la nad'ul khamra abadan walau nazala la taznu laqalu la nad'u zina abadan." Sesungguhnya yang awal-awal turun dari Al-Qur'an adalah surat Al-Mufassal. Di sana banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Hingga ketika sudah banyak orang yang masuk Islam, barulah Allah turunkan halal dan haram. Andaikan yang pertama kali Allah turunkan adalah ayat yang berbunyi janganlah kalian minum khamar, terus mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat janganlah kalian berzina, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan Aisyah di atas memberikan pelajaran, ketika seorang belum memiliki pondasi akidah yang baik, akan sulit baginya untuk menerima hukum halal haram yang tidak sejalan dengan kebiasaannya. Dia akan merasa keberatan untuk meninggalkan hal yang buruk yang dia sukai karena dia belum berpikir mengenai konsekuensinya.
Mereka yang tidak tahu ancaman besar pelaku riba, dia akan bertahan untuk melakukan transaksi riba karena dia merasa aman dengan perbuatan dosa besarnya. Demikian pula mereka yang tidak sadar bahaya suap, dia akan bertahan melakukannya karena dia merasa aman, menganggap bahwa dosanya bisa dengan mudah hilang setelah sedekah. Nah, baik. Demikian pengaruh akidah sehingga seorang hamba mudah untuk taat terhadap aturan agama. Dan inilah pendekatan yang kita gunakan. Sebelum belajar fikih muamalah, kasih penguatan akidah. Sebelum belajar halal haram, kasih penguatan akidah. Sebab mereka kalau sudah merasa kuat akidahnya, dikasih hukum ini haram, ini dilarang, sami'na. Tapi kalau mereka belum kuat akidahnya, belum punya keyakinan besar akan konsekuensi perbuatannya, nanti menawar, Pak. Atau kalau tidak ya komentar, apa-apa kok dilarang, dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit riba, semua kok tidak boleh. Karena dia nggak punya pondasi kuat tentang itu. Pernah satu ketika, mungkin sudah saya ceritakan. Sudah pernah dengar ceritanya? Oh, belum. Ada kawan yang beliau ini istri salah satu pejabat di sebuah instansi. Kemudian minta kepada saya, bisa nggak Anda ngisi kajian di instansi kami, ada kajian rutin keluarga dari ya anggota instansi itu. Dan minta tolong sampaikan tentang masalah harta haram. Saya sebenarnya sudah merasa khawatir, nanti mereka mau dengerin atau tidak. Saya tahu ini instansi yang cukup basah, sering kehujanan. Sama sekali saya tidak menyinggung kata-kata korupsi, sogok, suap, dan seterusnya, gratifikasi. Karena saya tahu ini kalimat sensitif. Mungkin mereka akan menganggap, oh Ustadz menuduh orang lain. Daripada ada kesan seperti itu, kita sampaikan dengan pendekatan ini. Kami sampaikan, siapapun manusia akan hidup yang kedua. Di kehidupan yang kedua kita akan dihisab mempertanggungjawabkan harta. Harta dihisab oleh Allah, dari mana cara mendapatkan dan bagaimana cara menggunakan. Anda mungkin bisa selamat ketika di dunia jadi orang yang tidak tersentuh hukum, nggak ada yang berani untuk memperkarakan. Tapi ini tidak berlaku di pengadilan Allah, Zat yang maha melihat segalanya. Ada perubahan roman muka. Selesai kajian, mikrofon kita kembalikan ke moderator. Lalu moderator menyampaikan, baik Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman, yang penting bagi kita adalah rajin sholat, rajin puasa sunnah, jangan lupa sedekah, insya Allah masuk surga. Mentah semua. Dan sampai sekarang seperti itu masih bertahan. Sehingga orang punya bayangan bahwasanya pelanggaran-pelanggaran sosial tadi itu bisa hilang dengan haji dan umroh. Dan ada tokoh agama yang ikut terlibat di sana. Sehingga Bapak tenang saja. Kalau Bapak bergabung dalam kelompok kami, nanti tak tunggu di pintu surga. Dan siapa yang mengagungkan kelompok kami akan menjadi panitia akhirat. Kan pernah ada ceramah tentang panitia akhirat. Sudah pernah dengar? Ya, dia ngaku bahwa kelompok kita akan menjadi panitia akhirat. Maka untuk bisa selamat seperti itu, caranya adalah mendekat kepada kelompok kami. Nah kalau kayak gini caranya Pak, selamanya korupsi nggak bakalan hilang di negeri ini. Karena ternyata ditumpangi oleh ulama usuk, ulama-ulama jahat yang menjadi motivator orang untuk berbuat maksiat. Anggapan mereka kalau nyumbang ke pondoknya semua akan dapat jaminan ampunan dosa. Makanya Allah ingatkan ya dalam beberapa ayat terkait motivasi orang untuk berbuat maksiat. Salah satunya adalah merasa aman karena dengan ibadah maksiat bisa gampang hilang. Dengan itulah dia semakin nekat untuk berbuat jahat. Termasuk diantaranya selesai korupsi dipakai haji, pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih dari dosa. Bukankah katanya harta itu bisa menyucikan harta? Sedekah bisa menyucikan harta. Sehingga kalaupun kita mengambil sesuatu yang haram, sedekahkan aja sebagian Pak Ustadz.
Jangan 2,5% lah, terlalu pelit. 10% sudah. Jadi dia mengambil 1 M cuma 10%, berapa? 100 juta. Untung 900 juta. Dalam bayangan dia, aku udah bersih dengan 10% yang aku keluarkan. Subhanallah. Jadi ada motivator seperti ini. Terutama mohon maaf ya, paham-paham permisif yang diembuskan oleh tokoh-tokoh jahat atas nama agama. Kamu ngaku saja sebagai penganut ormas A, ormas B, nanti akan dinaungi oleh bendera ormas. Ini kan seperti ajaran di agama sebelah yang karena keyakinan sudah ada yang menjamin penebusan dosa. Akhirnya yang rajin dan yang malas sama. Sehingga mereka makin nekat untuk berbuat maksiat. Yang haram di mana? Tidak ada, semua halal semua. Mau zina, mau apa, yang penting tidak merugikan orang lain. Yang seperti ini mau dibawa oleh sebagian tokoh ke dalam agama Islam, sehingga harus kita tahan. Ini kalau sampai berhasil jebol akidah ini di tengah kaum muslimin, maka nasib kaum muslimin seperti mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah, di situ ada keterangan surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu adalah surat yang berada di akhir Al-Quran. Karena Al-Quran terbagi menjadi 4, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Yang pertama sab'un tiwal, yang kedua al-mi'in, yang ketiga al-mathani, yang keempat mufassal. Jadi isi Quran dengan sistematika seperti yang kita punya sekarang, dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itu dibagi dengan 4 bagian tadi. Tidak? Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Ke-16 dan seterusnya silakan dibaca sendiri. Semoga bermanfaat. Dan buku ini saya kasih judul Pengantar Belajar Akidah, bukan pengantar ilmu akidah. Karena kita tidak membahas materi akidah, tapi yang kita bahas adalah bagaimana metode belajar akidah. Sehingga kayak gitu tuh akidah itu. Bagian mana yang harus kita pelajari. Itulah yang diperkenalkan di buku ini. Dan saya merasa kayaknya belum ada ulama yang secara khusus menulis seperti ini, sehingga kami kumpulkan beberapa keterangan, dalil dan seterusnya, jadilah seperti ini, Pak. Kalau buku pengantar akidah sudah banyak ya, akidah Ahlussunnah apa saja itu sudah banyak. Dan nanti ada satu lagi ya. Ini kan buku seri 1, ada seri yang kedua, pengantar rukun iman. Jadi menjelaskan poin-poin iman kepada Allah itu apa saja yang harus dipahami, iman kepada para malaikat apa saja, belum selesai ditulis. Mohon doanya, semoga Allah mudahkan bagi kami untuk menyelesaikannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang kita bagi-bagi hadiah. Nah, bagi-bagi hadiah. ASN, angkat tangan ASN. ASN 1, ada yang 2, 3. Yang pernah mendapatkan tantangan berat di kantor. Diapain sama kepala kantor? Oh, bawa kerja di LP. Kemudian ketika pimpinannya bisa menjalankan sesuai amanah kan, akhirnya banyak juga pegawai yang ikut-ikutan. Masya Allah. Tapi bapak nggak ikutan. Alhamdulillah. Anak memerangi sendiri. Masya Allah. Baik. Semoga betah di penjara. Oh, enggak. Oh, sudah boleh. Yang ini? Oh. Selanjutnya, ya. Yang kerjanya di pasar jualan,
Pasar online, pasar offline. Ustadz kerja di pasar? Istri saya dagang. Oh baik, Insyaallah. Hadiah. Baik. Selanjutnya, yang paling senior usianya. Usia berapa, Pak? Bapak, usia berapa? 58. Ada lagi? 62. 67. 74 sudah. Gak ada lawan. Baik. Selanjutnya, sebutkan sumber akidah menyimpang. Apa? Akal dan budaya. Kenapa akal jadi sumber akidah menyimpang? Kecenderungannya menolak apa? Menolak akidah, menolak kebenaran. Baik. Apa definisi sesuatu yang ilmiah? Oh, masya Allah, siap. Yang paling dhuwur angkat tangan. Sesuatu yang sesuai kebenaran. Baik. Contohnya apa? Contohnya kanjuran ada di Kota Malang. Masya Allah. Kanjuran di Kota Malang. Itu ilmiah ya? Masya Allah. Kita kasih buku Harta Derita Wanita. Mau? Baik. Mungkin istri bapak menderita nanti jadi obat. Biar istrinya bahagia ya. Baik. Selanjutnya, sebutkan macam-macam realita. Ya. Realita syar'i, realita kauni. Apa yang dimaksud dengan realita syar'i? Apapun yang disebutkan dalam. Kalau realita kauni, apa yang dipahami oleh manusia dari kehidupan. Baik, sudah nikah belum? Belum. Ini hadiahnya tinggal wanita ini. Menata wanita. Ada saudara perempuan? Oh, adik. Nanti kasih kan. Baik. Fikih ASN dan karyawan. Pertanyaannya adalah, sebutkan syarat ilmu bisa sampai ke hati. Gampang. Apa syarat ilmu bisa sampai ke hati? Catatan itu. Baik, silakan sebutkan. Sudah dapat hadiah belum? Belum, satu. Telinga atau pendengaran? Telinganya baik tapi budek kan sama saja ya. Satu lagi? Maksudnya konsentrasi? Nah, ini namanya titen ya. Niteni enggak itu? Baik. Selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang paling jauh selain Madura. Itu dari Sumeneb. Yang paling. Dari mana, Pak? Denpasar. Datang ke sini? Oh, mudik. Yang datang ke sini untuk kajian. Dari Pasuruan. Blitar sama Nganjuk. Jauh Nganjuk. Datang ke sini kajian. Datang ke sini dalam rangka apa? Mukim di sini, kerja di sini. Blitar sama Pasuruan jauh mana? Pasuruan 2 jam.
Blitar? Mojokerto. Menang Mojokerto. Sebenarnya lebih jauh Jogja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.